Pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia 2 tahun lebih. Beberapa negara bahkan telah bertransisi dari pandemi ke situasi endemi. Indonesia juga dalam tahap persiapan menuju endemi. Namun, untuk itu, ada beberapa indikator yang mesti terpenuhi, seperti penurunan kasus harian yang signifikan, positivity rate yang rendah, begitu juga dengan tingkat keterisian rumah sakit yang rendah, dan cakupan vaksinasi yang tinggi. Ditambah lagi pelonggaran mudik dan libur lebaran. Survei Indikator Politik Indonesia di awal Mei 2022 ini mendapatkan temuan bahwa 69% responden setuju apabila status pandemi menjadi endemi. Hanya 8,5% responden yang kurang setuju dan tidak setuju sama sekali. Alasan responden yang setuju karena penyebaran kasus sudah terkendali. Warga sudah vaksin 2 kali, kemudian agar perekonomian kembali berputar dan sudah dianggap seperti flu biasa. Lalu, akankah pandemi akan bertransisi menjadi endemi? Tim TV One mengabarkan. Seperti yang sudah sempat saya singgung tadi, sudah waktunya untuk bisa mengucapkan selamat tinggal kepada kebijakan PPKM. Karena memang banyak survei yang mengatakan bahwa masyarakat menginginkan sudah kembali kita kepada masa-masa biasanya, kemudian juga sudah banyak kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah. Kalau kemarin kita juga lihat pada masa Lebaran ataupun juga bulan Ramadan ini sudah banyak tempat-tempat yang memang mendatangkan keramaian dibuka, tempat wisata dan sebagainya. Kemudian masyarakat juga sudah bisa melakukan mudik kembali. Bahkan saat ini kalau ingin berterbangan ataupun juga melakukan penerbangan domestik ke berbagai kota yang sudah vaksin 3 kali sudah tidak perlu tes macam-macam, tidak perlu tes PCR, tidak perlu tes antigen. Nah, siapkah masyarakat kemudian untuk bisa hidup di fase berikutnya dan sudah waktunya kah betul kemudian pemerintah untuk bisa mencabut kebijakan ini? Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya yaitu Pak Trubus Radiansyah yang merupakan pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Trubus. Baik, dan juga selain bersama Pak Trubus sudah hadir juga narasumber lainnya karena memang indikator politik juga melakukan survei nasional terhadap masyarakat, yaitu nanti Mas Bawono Kumoro selaku peneliti indikator politik juga akan memberikan informasinya kepada kita. Selamat malam Mas Bawono. Malam Mbak Putri Viola. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita selaku juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Mbak Siti Nadia Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Nadia. Waalaikumsalam Mbak Putri. Selamat malam. Baik, nah sebelumnya mungkin untuk bisa menjelaskan kepada kita, Mas Bawono terlebih dahulu bisa menjelaskan Mas bagaimana hasil surveinya. Memang ini saya baca hasil surveinya adalah judulnya Drama Minyak Goreng dan Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden. Nah di dalamnya ini memang banyak sekali hal yang disurvei termasuk dari total 63 halaman, ini di halaman ke-53 ada masalah mengenai bagaimana keinginan masyarakat terhadap masalah pandemi ini. Ternyata ketika ditanya, masyarakat ini banyak yang berpendapat bahwa sudah saatnya diadakan pelonggaran kebijakan, kemudian juga status pandemi diturunkan menjadi endemi. Silakan dijelaskan Mas Bawono. Terima kasih Mbak Putri Viola. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas Mas. Ya, memang dalam survei yang kami lakukan baru-baru ini, periode 5-10 Mei, kami menanyakan hal terkait pandemi ya, soal isu kesehatan, samping juga isu-isu ekonomi seperti minyak goreng gitu ya. Kami menanyakan soal isu kesehatan ini karena kami menganggap ini masih penting karena kita masih dalam keadaan pandemi selama 2 tahun ini, pandemi COVID-19. Nah, kita menanyakan kepada publik itu mengenai rencana pemerintah untuk menurunkan status pandemi menjadi endemi. Temuan survei kami kali ini 69% responden menyatakan sikap sangat setuju atau setuju terhadap rencana pemerintah untuk menurunkan status pandemi menjadi endemi. Kemudian 8,5% responden mengatakan kurang setuju atau tidak setuju terhadap rencana untuk menurunkan status pandemi menjadi endemi. 22,5% responden lain tidak tahu atau tidak jawab. Nah, ketika kita tanyakan lebih lanjut kepada responden yang mengatakan setuju dan sangat setuju, ada 3 jawaban besar ya alasan
terbesar yang dikemukakan oleh responden. Pertama, 26,8% responden mengatakan bahwa penyebaran virus COVID-19 telah terkendali gitu ya. 19,9% responden lain mengatakan karena sebagian besar warga telah memperoleh 2 dosis vaksin. Dan alasan ketiga terbesar, 19,6% responden mengatakan agar perekonomian kembali berputar. Nah, selaras dengan itu juga, dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang memperbolehkan kembali mudik lebaran pada tahun ini setelah 2 tahun sebelumnya tidak diizinkan untuk melakukan mudik Idul Fitri, itu juga tinggi dari publik. Hampir 92% responden itu mendukung atau setuju atau sangat setuju terhadap kebijakan pemerintah memperbolehkan kembali mudik pada Idul Fitri tahun ini. Memang ini artinya ada kalau kita lihat dari pesan teman-teman survei ini, ada keinginan, ada harapan besar ya dari publik bahwa pandemi ini akan dapat berakhir pada tahun ini untuk kemudian kita beralih status menjadi endemi, dan COVID-19 ini mudah-mudahan akan menjadi flu biasa saja. Itu juga di harapan besar itu tentu juga didasarkan oleh pada keyakinan dari publik bahwa pemerintah telah bekerja keras dalam hal menanggulangi pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir ini. Dalam hal pemberian vaksin misalnya, sekarang sudah masuk vaksin booster, malah dosis ketiga sudah berjalan dan cukup gencar, dan ketika kita ingin melakukan mudik, pemerintah mensyaratkan vaksin booster bagi orang yang ingin melakukan perjalanan mudik tersebut. Yang belum mudik, yang belum melakukan vaksin booster disyaratkan untuk melakukan tes PCR atau antigen. Jadi publik melihat ada kerja keras pemerintah yang alhamdulillah sudah membuahkan hasil lebih baik gitu ya. Artinya penyebaran sudah terkendali, kasus harian positif rate juga rendah sekarang dapat dikatakan begitu. Juga tingkat bed okupansi ratio di rumah sakit juga sudah sangat rendah dan sebagainya. Jadi memang ini ada harapan publik yang harus ditangkap oleh pemerintah bahwa pandemi ini diharapkan dapat segera diakhiri pada tahun ini untuk menjadi endemi, tapi tentu saja dengan langkah yang hati-hati. Mungkin itu Mbak Putri Viola. Baik, ada harapan besar dari masyarakat supaya ditangkap oleh pemerintah, Pak Trubus. Harapan besar ini bahwa sudah kembalikan saja, kemudian kelonggaran itu ya sudah dilonggarkan kembali, sudah tidak usah lagi ada PPKM, dan tadi status pandemi menjadi endemi. Nah, ini kemungkinan saya bisa kembali ulang apa alasan 3 terbesar yang menjadi alasan dari masyarakat yang setuju bahwa pandemi ini kemudian diturunkan menjadi endemi. Yang pertama karena penyebaran sudah terkendali, yang kedua sebagian besar warga sudah 2 kali vaksin, dan yang ketiga adalah agar perekonomian kembali berputar. Ini menurut hasil survei indikator pendapat masyarakat. Kalau menurut Pak Trubus sendiri, melihat kemarin juga sudah dilonggarkan oleh pemerintah pada masa Lebaran. Nah, apakah sudah waktunya untuk kemudian mencabut PKM ini, Pak? Kalau menurut saya sih untuk PKM harus tetap dikendalikan, karena meskipun masa sudah masuk ke endemi itu kan bukan berarti semua penyakit hilang, kan tidak. Artinya COVID itu tetap ada gitu. Karena itu menurut saya 2 hal yang perlu dilakukan adalah pemerintah mempersiapkan kebijakannya. Kebijakan dalam masa endemi ini, mekanisme prosedurnya itu harus tetap ada. Yang kedua adalah perilaku masyarakat. Nah, perilaku masyarakat ini harus diingatkan berkali-kali, diedukasi bahwa selama ini yang baik dalam hal misalnya menghindari kerumunan, dalam hal physical distancing itu tetap ada, harus dihindari. Artinya masyarakat menyadari bahwa ada situasi yang mengancam lah, penyakit itu mengancam. Tidak saja mungkin COVID, mungkin yang lainnya, ada hepatitis, ada malaria. Nah, ini juga harus ini. Yang ketiga menurut saya penting juga masyarakat adalah bagaimana membangun sinergitas ya di tingkat RT RW sampai ke kelurahan maupun di daerah maupun di pusat gitu ya. Sehingga kesadaran masyarakat ini tetap dalam konteks waspada. Karena kalau kita misalnya lengah lepas betul, nggak ada kendali ya, otomatis ya begitu ada penularan langsung terjadi horor itu. Nah, karena ini kan artinya kita harus menghindari itu semua, kita antisipasi. Karena itu dalam hal ini kebijakan yang paling bagus adalah bagaimana pemerintah mampu terus tetap mengendalikan ini stabil dalam arti terkendali. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah yang mungkin kontraproduktif atau malah justru situasi tambah memprihatinkan, bisa saja penularannya tinggi, nambah horor dan sebagainya. Karena itu hal-hal ini harus tetap diingat. Tapi yang penting juga ini masyarakat kita ini seringkali
ingatan sosialnya itu sudah lupa gitu. Maksudnya Lupa. Pak Trubus? Ya gini, kalau bahwa kita ini sudah mengalami pandemi COVID, seolah sudah COVID itu sudah berlalu. Terus kita euforia, lupa semuanya bahwa kelonggaran-kelonggaran ini selama ini menganggap bahwa COVID itu sudah nggak ada. Tetapi harus diedukasi kepada masyarakat bahwa COVID itu masih ada. Itu yang harus kita sepakat bahwa semuanya bahwa kita memasuki endemi mengacu kepada apa namanya WHO ya. Tetapi maupun juga kita punya roadmap sendiri dong. Kita ada ukuran-ukuran yang jelas bahwa kita ini situasinya memang harus punya kebijakan yang betul pasti bahwa segala sesuatunya itu terkendali. Itu aja Mbak yang penting. Baik. Nah, mengenai hal ini juga mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Siti Nadia sebenarnya untuk bisa menentukan status pandemi menjadi endemi, apakah memang bergantung murni kepada keputusan WHO untuk menentukan atau memang para negara-negara ini punya hak, termasuk Indonesia punya hak untuk bisa menentukan statusnya menurun dari pandemi menjadi endemi, Bu Siti Nadia? Ya, kalau secara global sebuah penyakit itu memang yang menentukan WHO, nah dia yang mempunyai otoritas. Tapi tentunya apakah situasi pandemi di sebuah negara itu terjadi atau seperti apa, tentunya ini kan kita mengacu kepada undang-undang wabah, penetapannya ini bisa dilakukan oleh presiden tentunya, karena situasi pandemi kan juga melalui suatu peraturan presiden ya ditetapkannya Mbak Putri. Nah, tapi saya rasa memang kita akan mengarah ke sana, tetapi kembali lagi seperti juga arahan Bapak Presiden dan Pak Menteri Kesehatan bahwa kita tidak terburu-buru sambil terus memantau situasi dan kondisi, karena kita juga melihat ya banyak negara-negara seperti Amerika Serikat juga terjadi peningkatan kasus, kemudian juga di Cina sendiri juga terjadi peningkatan kasus ya setelah protokol kesehatan diangkat sepenuhnya ya. Jadi tentunya yang menjadi perhatian pemerintah adalah kita tidak terburu-buru sambil terus memonitor kondisi yang ada. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.